Ya dari pengalaman saya pribadi kan juga due process of law itu kan sering dilanggar justru oleh aparat penegak hukum. Jadi penegakan hukum itu juga melekat dengan penghormatan terhadap hak asasi manusia. Jangan kemudian penegakan hukum menjadi alat bagi kekuasaan. Ini kan yang sering terjadi. Maka rekomendasi Rakernas pertama PD Perjuangan adalah reformasi sistem politik nasional kita. Itu dilakukan bersamaan dengan reformasi hukum. Ya termasuk di dalamnya ada penguatan dari undang-undang KPK-nya, kemudian ada undang-undang dari perampasan aset negara. Itu diletakkan dalam satu kesatuan reformasi hukum nasional. Karena itulah mengapa dulu Ibu Mega mencalonkan Prof. Mahfud MD. Karena kapasitas beliau, legitimasi beliau, keahlian beliau di dalam melakukan reformasi hukum nasional. Ya, Mas, ini nama Mas Ganjar masuk lagi di indeks di bawah untuk elektabilitas tahun 2029 ya Mas? Ya, yang penting sekarang kerja untuk rakyat dulu. Pemilu masih jauh. Ya, kita lihat apa yang terjadi di NTT. Ada anak sekolah yang harus bunuh diri karena tidak bisa membeli alat tulis. Itu pukulan kemanusiaan kita, tamparan buat kita semuanya. Jadi jangan dibawa demokrasi ini elektoral, lalu setiap hari hanya berbicara tentang election. Jadi kita bicara demokrasi substansial, demokrasi untuk rakyat. Partai juga harus bergerak turun ke bawah untuk ikut mengatasi masalah-masalah itu. Ya, Terima kasih Mas. Ya sebenarnya pemberantasan korupsi ini kan amanat dari reformasi, sehingga ya, seluruh partai memberikan dukungan kelembagaan. Kami secara proaktif sekarang juga merancang kurikulum pemberantasan korupsi untuk menyempurnakan dari kurikulum sebelumnya. Kami adakan beberapa FGD, tetapi intinya di dalam pemberantasan korupsi, kalau kita belajar di negara-negara Skandinavia, termasuk di Singapura, adalah ketentuan yang sangat keras bagi aparat penegak hukum. Dari hulu ke hilir tidak boleh melakukan penyalahgunaan kekuasaan atas nama hukum, atas nama keadilan. Ini aturan pertama yang harus ditulis, ya, termasuk di dalam revisi Undang-Undang KPK yang nantinya PD Perjuangan juga sepakat bagaimana KPK menjalankan fungsi-fungsi yang sifatnya sangat khusus di dalam pemberantasan korupsi. Misalnya masalah kejahatan perpajakan, kemudian illegal logging yang menciptakan kerusakan lingkungan, illegal fishing, kemudian berbagai giant corruption, itu yang harus difokuskan untuk KPK. Sehingga PD Perjuangan juga mendorong adanya suatu penyidik yang sifatnya independen. Tetapi untuk proses-proses check and balances, peran dari jaksa penuntut umum, dari Kejaksaan Agung itu tetap digunakan sebagai check and balances dari fungsi-fungsi penyidikan yang ada di KPK. Mas,